Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Pikir Generasi Muda. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah meningkatnya penggunaan media sosial dalam aktivitas kita sehari-hari. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah menjadi sumber informasi, hiburan, bahkan tempat untuk membangun karir dan mengembangkan kreativitas. Berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite tahun 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai sekitar 167 juta orang. Sementara itu, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa mayoritas pengguna aktif media sosial berasal dari kelompok usia muda, yaitu antara 13 sampai 29 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang paling dekat dengan perkembangan dunia digital saat ini. Media sosial memiliki berbagai dampak positif jika digunakan secara bijak. Salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan. Kini proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku pelajaran. Berbagai platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya menyediakan berbagai konten edukatif yang dapat membantu kita memperoleh wawasan baru dengan lebih mudah. Selain itu, media sosial juga menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas. Banyak anak muda yang berhasil menunjukkan bakat mereka melalui konten digital, melalui dari bidang desain grafis, fotografi, hingga kewirausahaan. Kehadiran media sosial memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkarya dan dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya itu, media sosial juga memperluas jaringan komunikasi dan pertemanan. Melalui platform digital, seorang dapat berinteraksi dengan orang lain dari berbagai daerah, bahkan dari negara yang berbeda, sehingga menambah pengalaman dan wawasan global. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga memiliki sejumlah dampak negatif yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah munculnya rasa kurang percaya diri atau insecure akibat kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Banyak pengguna, terutama remaja, merasa kehidupannya kurang menarik setelah melihat unggahan yang tampak sempurna, padahal belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, penyebaran informasi palsu atau hoax masih menjadi tantangan besar di era digital. Tidak sedikit masyarakat yang langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara berpikir generasi muda dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan kecanduan. Dampaknya yaitu menurunnya konsentrasi belajar, terganggunya pola tidur, berkurangnya produktivitas, serta menurunnya kualitas interaksi sosial di lingkungan sekitar karena terlalu fokus pada dunia maya. Para ahli mengingatkan pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.
Generasi muda diharapkan mampu menyaring informasi dengan kritis, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta memanfaatkannya untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran, pengembangan diri, berbagi inspirasi, sehingga membangun jaringan profesional apabila digunakan dengan tepat. Sebaliknya, penggunaan yang tidak terkendali dapat memberikan dampak negatif terhadap pola pikir dan kehidupan sosial seseorang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh media sosial terhadap pola pikir generasi muda. Semoga pidato ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kita semua untuk pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Saya Teguh Mulia Munggaran, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.